Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nur Oktaviani, NPM 227006516066. Saya dari kelas Data Mining R01. Hari ini saya akan menjelaskan cleansing data pada dataset overfishing yang kelompok saya miliki. Kelompok saya menggunakan dataset overfishing yang bersumber dari Kaggle, berisikan jumlah hasil tangkapan beberapa jenis ikan dari berbagai negara di Asia Tenggara, jumlah hasil budidaya ikan, dan juga terdapat jumlah konsumsi ikan. Penangkapan ikan adalah salah satu kegiatan ekonomi terpenting di dunia. Menurut laporan FAO, produksi ikan di Asia Tenggara pada tahun 2016 mencapai 7,2 juta ton dengan nilai sekitar 20 miliar dolar. Produksi ikan di Asia Tenggara menyumbang sekitar 4% dari produksi ikan global. Penangkapan ikan berlebih telah menjadi masalah yang semakin serius dalam beberapa tahun terakhir hingga memungkinkan terjadinya kepunahan spesies ikan tertentu. Lalu, kita mulai melakukan cleansing data. Saya menggunakan Google Colabs. Pertama dilakukan adalah mengimport beberapa library. Yang pertama, import NumPy. NumPy ini menyediakan dukungan untuk operasi matematika pada array dan matriks multidimensi. Yang kedua, kita import Pandas untuk menganalisis data yang menyediakan fleksibel dan alat untuk bekerja dengan data struktur. Yang ketiga, mengimport Matplotlib. Matplotlib ini merupakan pustaka visualisasi untuk membuat berbagai jenis plot, grafik, dan visualisasi. Yang keempat, import Seaborn. Seaborn ini dibangun di atas Matplotlib untuk membuat visualisasi data statistik yang lebih informatif. Selanjutnya, Matplotlib Inline. Ini berguna untuk memastikan plot yang dibuat dengan Matplotlib ditampilkan secara langsung. Yang terakhir, import OS atau Operation System. Untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti manipulasi path file dan membuat direktori. Setelah kita import, jangan lupa di run setiap library-nya. Lalu selanjutnya kita mengimport file yang akan digunakan. Saya sudah import overfishing. Lalu kita panggil data menggunakan pdread CSV. Setelah kita pakai menggunakan pdread CSV, kita masukkan juga kode df-shape. Df-shape ini berguna untuk memberikan informasi berapa jumlah baris dan kolom ya dari data yang sudah kita upload. Pada data saya terdapat 477 baris dan 14 kolom. Lalu jangan lupa di run. Lalu terdapat df-head. Df-head ini berguna untuk menampilkan seluruh kolom dan 5 baris teratas dari dataset. Lalu terdapat df-info. Df-info ini digunakan untuk mengetahui jumlah missing value pada setiap kolom dan mengetahui tipe datanya. Contohnya, kolom entity tidak terdapat missing value dan data type-nya object. Pada result, tidak terdapat juga missing value dan tipe datanya integer. Lalu, setelah itu kita membuat kita masukkan kolom deskripsi untuk memilih kolom mana saja yang ingin ditampilkan pada statistik kolom. Di sini saya memasukkan mulai dari livestock production pelagic fish sampai di akhir yaitu aquaculture production. Lalu setelah itu kita membuat variabel statistik kolom untuk ditampilkan. Berikut tampilan dari variabel statistik per kolom yang berisi jumlah, rata-rata, standar deviasi, nilai minimal, kuartil 1, median atau nilai tengah, kuartil 3, dan nilai maksimal pada setiap kolom. Selanjutnya, SNS heatmap df is 0. Ini pada visualisasi ini
menampilkan missing value dalam bentuk visual. Jadi yang berwarna selain hitam ini merupakan missing value. Lalu DF Filna ini digunakan untuk merubah missing value yang tadi di atas ini semua menjadi nol. Selanjutnya DF drop duplikat. Ini berguna untuk menghapus baris-baris yang terduplikat. Selanjutnya SNS bitmap lagi. Ini untuk visualisasi yang ini menampilkan seluruh data dalam bentuk visual yang sudah tidak ada missing value dan tidak ada duplikat data. Lalu tiap negara pada kolom entity dibuat variabel agar kita dapat membuat grafik menggunakan PLT plot. PLT plot berguna untuk membuat grafik pada dataset ini dibuat grafik antara tahun dan jumlah ikan yang ditangkap pada setiap negara. PLT Legend ini memberi keterangan negara dari tiap baris seperti Indonesia berwarna biru, Malaysia berwarna oranye. PLT Title ini untuk sebagai judul, PLT X Label memberi keterangan pada sumbu X yang berisi tahun, dan PLT Y Label berisi keterangan sumbu Y yang berisi jumlah ikan. Lalu untuk grafik selanjutnya sama tetap menggunakan PLT plot, namun kita rubah untuk grafik yang kedua ini grafik antara jumlah ikan yang dikonsumsi, dan tahun dari setiap negara. Yan, yang saya jelaskan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.